Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali melanjutkan proyek aplikasi kasir sederhana menggunakan Visual Studio dan database Microsoft Access. Pada sesi video sebelumnya kita sudah berhasil membuat desain form penjualan seperti ini ya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan proyek pembuatan aplikasi kasir ini, yaitu pada form penjualan. Pada sesi video sebelumnya kita sudah berhasil membuat faktur ini ya, faktur penjualan secara otomatis ya, dengan pola tertentu, dimana pola kemarin yang kita buat seperti ini polanya. Bagi yang belum tonton video tentang pembuatan faktur ini, silahkan bisa ditonton pada video sesi sebelumnya. Oke, kita akan lanjut pada pembuatan form penjualan ini. Kita buka saja, jika ini tertutup ya untuk desain form penjualannya, kita bisa buka pada menu Solution Explorer. Bisa dibuka, maka di sini double klik saja pada Solution Explorer untuk menampilkan item yang ingin kita desainkan seperti itu ya. Nah, kemarin sudah seperti ini. Bagi yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas untuk alur pembuatannya ya. Kita coba jalankan saja form penjualan ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan coba mengisihkan daftar penjualan pada list barang di sini ya. Di sini kan kemarin sudah kita tambahkan sebuah komponen bertipe data green view ya, dan sudah kita desainkan juga untuk desain kolom-kolomnya seperti ini. Nanti didesainkan ketika kita menginputkan kode barang di sini. Jika kode barangnya ada di dalam database dan stoknya masih, maka barang itu akan masuk ke dalam list di sini atau list daftar belanja di sini. Maka di sini kita perlu membuatkan sebuah fungsi untuk mengecek stok. Apakah barang yang kita ingin jual itu stoknya masih ada atau tidak. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuatkan sebuah form pembelian barang seperti ini ya. Kemarin sepertinya kita sudah menginputkan beberapa barang atau menambahkan stok beberapa barang melalui data pembelian ini. Kita cek apakah datanya ada. Oh, masih kosong ya. Kita cek langsung pada database-nya ya. Kemarin kan database-nya telah kita buat, ini masih terkunci ya karena database-nya terakses oleh aplikasi. Maka aplikasinya kita close terlebih dahulu ya ini ya. Nah, kita baru buka untuk database-nya ya. Ya ini. Kita buka saja. Untuk mengetahui struktur dari database ini bisa ditonton pada video saya sebelumnya. Kita cek di bagian tabel transaksi ya, dimana pada tabel transaksi ini sebelumnya telah kita desainkan bahwa untuk pembelian barang maupun penjualan barang itu akan masuk ke dalam tabel yang sama, yaitu ke tabel transaksi. Tapi yang kita bedakan adalah pada kolom IDX ini, dimana kolom IDX ini berisi, kita beri keterangan saja ya, berisi B jika data pembelian dan S jika data penjualan. Di kolom IDX ini kemarin kita desainkan akan berisi teks singkat cuma satu karakter saja, karena akan berisi B atau S ya. Kita desainkan seperti itu. Jika berisi B maka itu adalah data pembelian barang, dan jika berisi S maka itu kita set sebagai penjualan barang seperti itu ya. Kemarin juga sudah kita tambahkan sebuah kolom lagi bernama faktur ya, untuk menyimpan faktur penjualan barang. Nah, ini kita cek untuk datanya, apakah kita simpan saja, datanya ada atau tidak. Oh, ini sebenarnya ada barangnya ya,
Ini kemarin sudah saya masukkan beberapa data ya, bahwa B ini adalah data pembelian barang. Nah, pada tanggal sekian barang dengan kode ini kita sudah beli sejumlah 100 unit ya. Nah, ini B pada tanggal ini. Oke, kita cek lagi di aplikasinya apakah muncul ya data pembelian barang. Ini tidak muncul ya, kita cek aja di kodenya apakah kodenya nanti sudah benar atau belum ya. Ini seharusnya muncul ya data untuk pembelian barang, karena di database-nya juga ada ini ya, bahwa yang pembelian barang kan yang bertipe IDX-nya itu B ya. Seharusnya ini mulai tanggal 11 bulan 11 ini seharusnya muncul ya. Kita cek ya, ini mungkin ada kesalahan di kode ya untuk di form pembelian barang ini. Kita tutup saja, kita fokus pada form pembelian dulu karena sepertinya ada kesalahan kode pembelian ini ya. Kita cek untuk lihat kodenya, ketik view kode, kita cek di bagian tampil ini ya, karena subprosedur tampil ini untuk menampilkan data di data green view. Oh, ini kita coba rubah saja ya formatnya menjadi format US ya. Biasanya kalau tanggalnya tidak terdeteksi itu kita gunakan format US, formatnya bulan dulu, DD, YY seperti ini. Kita gunakan seperti ini untuk pemfilteran berdasarkan tanggal ya. Itu mon ya, atau bulan, huruf besar M-nya. Kalau huruf M-nya kecil itu menit ya. DD, YY. Nah, kita coba formatnya seperti ini apakah bisa ke filter untuk data pembelian barang. Nanti untuk kodenya sekali lagi akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Anda bisa lihat untuk pembaruan kodenya. Kita klik start saja. Kita lihat di data pembelian barang ini, kita pilih tanggal 6 saja, kita filter. Oke ya, ternyata ada ya, ternyata emang ada kesalahan di bagian kode ini ya untuk pemfilterannya. Jadi pemfilterannya ini kita pakai yang standar US ya, standarnya seperti ini biar bisa terbaca untuk pemfilterannya gitu. Ini datanya ada ya, bahwa di tanggal sekian kita sudah menginputkan barang penggaris sejumlah 100, dan tanggal sekian kita juga menambah stok barang 10, dan pensil pada tanggal sekian kita sudah menambah data 10 ya. Ini bisa kita tambahkan lagi untuk data pembelian barang. Masukkan kode di sini ya. Kita lihat di data barang saja untuk melihat kodenya. Misalkan ini saya tambahkan untuk pensil, kita tambahkan ini, kita copy aja kodenya. Kita untuk menambahkan data barang atau data stok barang, kalau kita ingin menambahkan data barang di bagian form barang ya, tapi kalau kita ingin menambahkan stok barang ya di pembelian barang, sebelum kita menjual barang kan kita harus membeli dulu di sini di form data pembelian. Nah, kita desainkan seperti itu kemarin ya. Kita paste, pensil, saya rasa kita tambahkan, misalkan kita tambahkan 1 buah saja, kita beli dengan harga 100. Oke ya, sudah masuk seperti ini kemarin. Kita fokus lagi pada transaksi penjualannya atau form kasirnya. Oke, kita fokus lagi di form penjualannya. Kita akan buatkan sebuah kode pemrograman untuk mencari stok ya, dimana stok nanti kita cari dengan metode pengurangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual dikurangi dengan barang yang sudah ada di dalam list ini, jumlahnya berapa. Nah, kita close saja untuk membuat sebuah fungsi untuk mengecek stok barang ya. Kita fokus saja pada bagian form penjualan barang ya, supaya tidak rancu ya. Kita buka form penjualan barang ini. Kita fokus pada kode pemrograman di form penjualan barang. Klik view kode.
kita akan buatkan sebuah kode pemrograman, yaitu pembuatan sebuah fungsi untuk mengecek stok. Di sini saya sudah buatkan sebelumnya ya untuk fungsi pembuatan stok, supaya untuk mempersingkat videonya ya. Saya kopikan saja untuk fungsi cari stok di sini. Ini ya, ini yang baru saya copy ya, seperti ini. Di sini merupakan sebuah fungsi ya, fungsi untuk mencari stok. Kalau di dalam bahasa pemrograman Visual Basic ini untuk pembuatan fungsi formatnya seperti ini ya. Ini awal dari fungsi, sedangkan ini akhir dari fungsi. Private function. Privat ini maksudnya fungsi ini hanya berlaku pada wilayah ini saja ya, tidak berlaku pada wilayah lain. Sedangkan cari stok ini nama fungsinya. Ini bebas sebenarnya, bisa Anda namai terserah saja ya. Ini privat berarti fungsi ini hanya berlaku pada lokasi kode di penjualan ini. Sedangkan function ini berarti kita membuat sebuah fungsi bersifat privat dengan nama ini ya. Sedangkan di dalam kurung ini berisi variabel yang kita butuhkan dalam fungsi yang kita buat. Dimana tentunya variabel yang kita butuhkan adalah variabel kode yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar mencari stok berdasarkan kode ini. Ini kode ini nama variabel ya, jadi terserah saja, sebenarnya opsional. Bahwa di sini untuk membuat sebuah variabel di dalam sebuah subprosedur atau sebuah function seperti ini, kita awali dengan by file, nama dari variabelnya, tipe datanya apa. Di sini tipe datanya variabel kode adalah bertipe string atau berupa karakter ya. Adalah sebuah integer atau as integer. Maksudnya fungsi cari stok ini akan menghasilkan bilangan integer atau bilangan bulat. Integer kan sebuah nama tipe data ya, bertipe bilangan bulat. Ya. Ini adalah awal dari fungsi, sedangkan ini adalah akhir dari fungsi. Sedangkan ini adalah fungsi cari stok ini tadi. Ini kan berupa integer ya. Kita sama dengankan dulu nilainya dengan 0 dulu. Dari fungsi cari stok ini kita sama dengankan dengan 0 dulu ya. Setelah ini kita buat sebuah variabel, bukan sebuah tapi 3 buah variabel dengan satu baris pemrograman ya. Jika kita ingin membuat beberapa variabel dalam satu baris, penulisannya seperti ini. Kita mendimensikan dim, ini format ya. N masuk nama variabelnya, N keluar nama variabelnya, N list nama variabelnya adalah sebuah integer. Integer itu bilangan bulat ya. Jadi kita buat 3 buah variabel bertipe integer dengan kode pemrograman seperti ini. Nanti variabel N masuk akan kita gunakan untuk menampung data jumlah barang yang dibeli ya, berdasarkan kode ini. N keluar kita akan masukkan data jumlah barang yang keluar atau yang telah dijual berdasarkan variabel kode ini. Sedangkan N list nanti berisi jumlah barang sesuai kode ini yang sudah ada dalam list di data Greenview ini. Jadi kita buat 3 buah variabel dengan peruntukan seperti itu. Selanjutnya kita buat sebuah variabel bernama str adalah sebuah string. Ini nilainya saya sama dengankan dengan kosong saja seperti ini. Nanti variabel str ini kita gunakan untuk menampung bahasa query ya. Tentunya bahasa query select yang digunakan untuk menseleksi data barang masuk, data barang keluar. Seperti itu. Selanjutnya ini kita buat sebuah variabel bernama rd atau terserah saja sebenarnya, tapi saya biasa pakai nama rd ini untuk bertipe OLEDB data reader ya. Ya, setelah itu di sini variabel str kita sama dengankan dengan sebuah bahasa query ya. Bahasa query untuk menseleksi pada bagian tabel transaksi. Saya kan sebuah fungsi bahasa query untuk menseleksi sebuah tabel from tabel transaksi. Di sini yang kita seleksi adalah jumlah dari kolom KTY. Seperti yang kita buat sebelumnya bahwa tabel transaksi ini terdiri dari kolom ID, EDE, kode, tanggal, KTY. Jadi nanti yang kita seleksi adalah pada kolom KTY ini. Nah,
dengan pemrograman sum. Berarti ini kita menjumlahkan pada kolom KTY. Sum itu sebuah bahasa query untuk menjumlahkan data ya. Dan dijumlahkan apa pada kolom KTY ini. Tapi ini sebelumnya kita verifikasi dengan fungsi if ya. Fungsi if double if ini untuk memberikan sebuah pernyataan benar atau salah ya. If di sini pernyataannya jika sum KTY itu tidak ada datanya atau nol, kita akan kembalikan nilai kosong. Tapi jika sum KTY ini memberikan sebuah nilai, maka kita kembalikan nilai tersebut atau sum KTY itu sendiri. Maka jika ada, maka di sini saya masukkan ke dalam variabel atau saya namakan kolomnya sebagai n masuk ya, sebagai data untuk menampung data dari jumlah KTY ini. Dari form tabel transaksi kita filter di mana IDX-nya adalah B. Kenapa kok B? Karena kita akan menseleksi dulu data pembelian barang seperti yang ada di keterangan di dalam tabel ya, bahwa kalau B itu berisi data pembelian. Kita seleksi dulu jumlah barang yang kita beli berdasarkan variabel kode ini, dan kode sama dengan variabel kode. Maka di sini bahasa query ini akan menseleksi jumlah dari kolom KTY dari tabel transaksi yang IDX-nya sama dengan B dan kodenya sama dengan variabel kode ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel CMD ya, dimana variabel CMD ini kita buat di subprosedur koneksi atau publik ini ya. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita sama dengankan dengan sebuah OLEDB comment yang baru sesuai dengan variabel str komennya ini atau bahasa query-nya. Kita hubungkan dengan variabel con ini ya. Setelah itu CMD ini kita akan baca dan kita akan masukkan ke dalam variabel RD. Terus ini kita gunakan fungsi if jika variabel RD atau hasil bacaan komen di bahasa query ini jika ada barisnya, maka RD kita baca dan kita masukkan nilai pada variabel n masuk ini sesuai dari hasil bacaan variabel RD pada item n masuk. N masuk ini harus sama dengan nama kolom pada query yang kita buat ini ya. N masuk ini harus sama. Habis itu RD kita close. Hari ini kita variabel pembacaan query ini sudah kita masukkan ke dalam variabel n masuk yang kita buat ini yang bertipe integer. Tapi jika RD tidak terbaca, kita sama dengankan n masuk sama dengan 0. Itu dalam artian kalau tidak terbaca berarti tidak ada atau belum ada data pembelian barang sesuai dengan kode yang kita masukkan di sini nanti. Ya. Seperti itu, ini adalah query atau blok kode pemrograman untuk mencari seberapa barang sesuai dengan kode ini yang telah dibeli. Selanjutnya ini kita buat hampir sama ya, kita copy saja. Yang menjadi pembeda adalah di bagian sini S. Berarti di sini kita akan menseleksi barang yang mana IDX-nya sama dengan S dan kodenya sama dengan variabel kode ini yang kita buat di dalam function ini ya. Itu hasil bacaan ini kita masukkan ke dalam variabel n keluar atau barang yang keluar yang telah terjual seperti itu ya. Setelah itu jika tidak terbaca hasil bacaan RD, kita sama dengankan n keluar sama dengan 0 saja. Berarti belum ada barang yang terjual berdasarkan kode yang kita masukkan di sini nanti. Setelah itu kita akan mencoba mencari daftar belanja yang kodenya sama dengan yang kita ketikkan di sini. Nanti kalau ada kita cari jumlahnya berapa. Itu bisa kita lakukan dengan fungsi perulangan ini ya. Ini nilai nList atau variabel nList yang kita buat ini kita sama dengankan dengan 0 dulu. Kalau sudah, di sini kita buat fungsi perulangan bahwa for n sama dengan 0. Untuk perulangan n sama dengan 0 sampai jumlah dari baris data GreenView dikurangi dengan 1. Sekali lagi, untuk
penamaan penamaan baris pada data Greenview itu indeksnya diawali dengan angka 0 ya. 0, 1 dan seterusnya. Maka di sini untuk pengakhiran dari perulangan for ini data G tampil row count ini kita kurangi dengan 1. Seperti itu. Terus di sini dari n sama dengan 0 sampai DG tampil row count atau sampai jumlah dari baris dikurangi 1 itu akan dilakukan perulangan n-nya. Di sini di dalam ini kita tuliskan perulangannya ya. Jadi kolom di sini nanti akan diulang-ulang mulai dari n sama dengan 0 sampai dari jumlah DG tampil dikurangi dengan 1. Akan diulang-ulang sampai nilai data ini. Perulangan pertama adalah kita gunakan fungsi if jika DG tampil pada kolom kode dan pada baris ke n kan mulai dari 0 sampai baris terakhir ya. Nilainya sama dengan kode ini variabel kode yang ada di function ini ya, yang nantinya akan kita masukkan ya. Sama dengan kode, maka nlist, nilai nlist itu akan kita sama dengan nilai nlist ditambah dengan nilai di DG tampil pada kolom GTY dan pada baris ke n perulangannya ini. Seperti itu. Maka di sini untuk nilai dari function cari stok ini sama dengan n masuk atau jumlah barang yang dibeli dikurangi dengan jumlah barang yang keluar atau barang yang dijual dikurangi dengan barang yang sudah masuk dalam list. Itu juga kita kurangkan karena itu juga akan menjadi pengurang ya nantinya. Nah, ini function cari stok sudah kita buat seperti ini. Nah, nanti kita akan gunakan jika kita menuliskan kode barang di sini dan stoknya masih ada dan data kode di sini ada di dalam sistem atau di dalam database, maka data itu akan masuk ke dalam list daftar belanja di sini. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan buat sebuah kode pemrograman lagi. Ini kan kita sudah selesai membuat sebuah fungsi cari stok ya, yang nantinya akan kita gunakan ya. Selanjutnya kita akan coba membuatkan kode pemrograman untuk menjumlahkan total belanjanya berapa ya. Misalkan nanti kita desainkan ketika kita tuliskan kode di sini, jika kodenya ada di dalam database dan stoknya masih ada, nanti list daftar penjualannya akan masuk ke dalam data Greenview ini. Nah, jika nanti kita masukkan kode yang sama, yang data barangnya sudah ada di dalam list, nanti listnya tidak double ya, tapi hanya akan ditambahkan di bagian kolom GT ini saja. Misalkan katakanlah saya tuliskan di sini kodenya 123 dan 123 itu ada di dalam database dan kita cek dulu menggunakan fungsi cari stok ini. Jika stoknya masih ada, barang itu akan masuk ke dalam list ya. Misalkan kita masukkan lagi data barang yang sama, yang kodenya sama, misalkan 123 lagi, dan kita cek stoknya masih ada tapi data barang sudah masuk di dalam list ini, maka nanti hanya kita akan tambahkan di kolom GT ini dengan satu barang lagi. Jadi nanti tidak ada data yang double dengan nama dan kode yang sama di dalam list ini. Nanti kita desainkan seperti itu. Kalau sudah, nanti kita akan jumlahkan jumlah dari total belanjaannya ini berapa atau barang yang kita jual berapa. Nanti akan masuk ke dalam bagian LB total ini dan di bagian text box TXT total ini. Maka untuk itu kita buatkan dulu sebuah prosedur atau fungsi untuk menjumlahkan barang yang ada di dalam list ini, jumlahnya, dan masuk ke dalam bagian LB total dan TXT total ini. Oke, kita masuk ke bagian penjualan kodenya ya, di bagian kode penjualan. Di sini saya juga sudah membuatkan kode sebelumnya ya, supaya untuk mempermudah. Nanti saya tinggal jelaskan saja. Di sini kita pastikan di sini kodenya. Nah, seperti ini. Sub harga, sub total harga. Sub prosedur untuk menampilkan total harga ya. Nanti untuk kode pemrograman ini akan saya sertakan di deskripsi video ya.
Di sini saya sudah pastikan sebuah kode pemrograman untuk mencari total harga ya. Ini saya namai dengan total harga. Di dalam subprosedur ini ada kelompok pemrograman ini ya. Yang pertama di sini saya buat sebuah variabel dengan nama total harga adalah sebuah integer dan nilainya saya langsung set sebagai 0 ya nilainya. Setelah itu di sini saya lakukan kode perulangan untuk n sama dengan 0 sampai DG tampil jumlah kolomnya dikurangi dengan 1. Nah, ini berarti kita ingin mengulangi mulai dari kolom ke 0 sampai kolom terakhir. Bahasanya seperti itu ya. DG tampil sekali lagi ini adalah nama dari komponen data GreenView ini ya. Yang sebelumnya sudah kita desainkan. Terus di sini perulangannya adalah variabel total harga. Nilainya kita sama dengankan dengan nilai dari terakhir dari variabel total harga atau kita sama dengankan dengan 0 ditambah dengan nilai DG tampil pada kolom jumlah dan pada baris ke n. Nah, ini kode pemrograman ini diulang-ulang mulai dari n sama dengan 0. Hari ini mulai dari n-nya ini sama dengan 0 sampai pada kolom terakhir. Nah, maka akan didapatkan nilai dari total harga gitu. Setelah itu nilai dari variabel total harga ini kita masukkan ke dalam komponen txt total. Teksnya kita sama dengankan dengan format number. Ini fungsi untuk memformat sebuah nomor ya. Yang diformat apa? Sesuai variabel total harga ini kita format istilahnya ini angka di belakang koma kita set 0 saja ya. Jadi nilainya untuk txt total ini nilainya sama dengan format number ini. Begitu pula untuk LB total ini nilainya sama dengan format currency ini. Kalau format currency ini format mata uang ya. Seperti itu. Nanti formatnya currency ini sesuai dengan format yang ada di komputer ya. Seperti itu. Nanti kalau formatnya dolar maka Anda bisa rubah untuk settingan bahasa di komputer ya. Ini kalau kita tulis seperti ini saja, maka format total harga ini akan menyesuaikan pada format yang ada di komputer. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kalau sudah kita buat beberapa kode pemrograman, kita akan buat kode atau blok kode pemrograman untuk menampilkan atau mengisi daftar list belanja ini sesuai dari data yang kita inputkan di txt kode ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, alur dari pemrograman ini ketika kita masukkan kode di bagian kode ini, txt kode ini, jika barangnya ada di database, kita cek dulu untuk stoknya menggunakan fungsi cari stok ini. Jika stoknya ada dan list barangnya belum ada di sini, maka barang tersebut akan masuk ke dalam list ini. Apabila kita masukkan lagi, jika kodenya itu sudah ada dalam list, kita cuma akan menambahkan di bagian kolom KTY. Tapi jika kodenya kode baru, akan ditambahkan list yang baru di sini. Dan nanti kita desainkan seperti itu, maka kita kembali pada jendela penulisan kode pada form penjualan. Anda bisa pilih penjualan ini ya, atau klik view kode tadi. Ini ya, fokus di sini. Klik view kode untuk beralih ke jendela pengkodean. Nah, itu di bagian sini kita tambahkan sebuah subprosedur ya. Ini juga sudah saya buatkan untuk subprosedurnya supaya untuk menghemat waktu ya. Saya copy, kita pastakan di sini. Nanti untuk kodenya bisa dilihat di deskripsi video. Ini saya membuat sebuah subprosedur untuk memasukkan data. Itu masukkan data dari kode yang kita tuliskan ini. Jika kodenya ada, data barangnya akan masuk ke dalam list ini sesuai dari alur yang saya jelaskan tadi ya. Di sini kita buat sebuah kode pemrograman di dalam subprosedur masuk data ya. Kodenya seperti ini untuk alurnya. Yang pertama di sini saya buat sebuah variabel bernama adata, adalah sebuah boolean ya. Data bertipe boolean itu hanya berisi nilai false atau true saja, nilai salah dan nilai benar saja ya untuk data bertipe boolean ini. Sedangkan di sini saya buat sebuah variabel lagi bernama n baris,
adalah sebuah bilangan bulat ya atau integer, saya sama dengankan nilainya sama dengan 0. Nah, terus di sini saya buat perulangan seperti ini ya. Perulangan ini dimaksudkan untuk mencari data di bagian data green view ini, apakah ada kode yang sesuai yang seperti yang saya ketikkan di dalam txt kode ini. Nah, seperti alur yang saya jelaskan tadi, jika kode yang kita ketikkan di sini sudah ada di dalam list data barang ini, maka listnya tidak ditambahkan, tapi hanya bagian GT saja yang ditambahkan untuk jumlahnya. Nah, di sini makanya saya tambahkan sebuah baris pemrograman for ya atau perulangan ya, untuk mencari apakah ada data yang sama atau terutama di bagian kolom kode ya. Seperti itu. Di sini fungsinya adalah seperti biasa, perulangan mulai n sama dengan 0 sampai terakhir pada kolom pada baris terakhir. Di sini kode perulangannya seperti ini ya. Ini dilakukan berulang mulai dari n sama dengan 0 sampai baris terakhir. Di sini di dalam fungsi perulangan ini saya buat sebuah variabel bertipe string bernama kode ya, adalah DG tampil nilainya sama dengan nilai dari DG tampil pada kolom kode dan baris ke n. N kan tadi mulai 0 sampai baris terakhir ya, value. Jika variabel kode ini sama dengan txt kode atau teks yang kita tuliskan di txt kode ini, dalam artian ada kode barang sesuai yang kita tuliskan di txt kode ini, maka kita set variabel ada data ini adalah bersifat false, bersifat true, bersifat true. Dalam artian sudah ada kode yang sama seperti yang saya ketikkan di sini. Di dalam list view ini, di dalam data green view ini sudah ada kode yang sama seperti yang saya ketikkan di sini. Dalam artian bahwa sudah ada list daftar belanja dengan barang yang sama. Maka listnya tidak akan kita tambahkan, tapi cuma kita tambahkan di bagian kuantitinya saja atau di bagian kolom GTY ini. Jadi kita lanjutkan. Berarti ini kita masukkan di dalam variabel ada data di sini ya, bersifat true. Nanti akan kita masukkan di dalam sini ya, fungsi if lagi ya. Setelah itu kita set nilai n baris itu sesuai dengan n ini ya. N pada baris keberapa yang nilainya sama dengan txt kode ini. Kalau sudah ada, kita akhiri dari perulangannya atau exit for seperti itu. Setelah itu baru kita jalankan sebuah fungsi if lagi di sini ya. If a data sama dengan true, dalam artian jika di dalam list di dalam data green view ini sudah ada data yang kita ketikkan di sini atau yang akan kita masukkan, itu sebenarnya sudah ada datanya di sini. Maka di sini saya tambahkan kode pemrograman ini ya. Dalam artian jika di dalam data green view ini sudah ada data sesuai di txt kode, maka nilai dari kolom GTY pada baris n baris ini ya, variabel n baris ini, nilainya saya sama dengankan dengan nilai sebelumnya dari kolom GTY saya tambahkan dengan 1 gitu. Sedangkan untuk kalau ini sudah kita tambahkan, tentunya jumlahnya juga akan berubah ya, karena jumlah ini adalah perkalian GTY dengan harga satuannya di sini. Maka di sini sudah juga saya tambahkan bahwa nilai dari kolom jumlah pada baris n baris sesuai dari baris yang kita cari di sini ya. Value nilainya akan kita sama dengankan dengan hasil perkalian nilai pada kolom GTY dengan nilai pada kolom harga pada baris n baris begitu. Tapi jika datanya ini belum ada atau data yang barang yang kita ketikkan di kode ini belum ada di dalam list, maka di sini akan saya buatkan kode pemrograman untuk menambahkan listnya. Yang pertama, di sini saya tambahkan barisnya terlebih dahulu, kita tambahkan space-nya untuk membuatkan list penjualan barang ya.
Ya, ini kita tambahkan sebuah kode pemrograman untuk menambahkan baris baru ya di dalam DG tampil. Setelah kita tambahkan baris baru kita masukkan untuk nilai-nilainya. Di sini kode pemrograman ini maksudnya adalah kita memberikan nilai pada baris terakhir pada komponen DG tampil. Pada kolom kode nilainya sama dengan TXT kode. Begitu seterusnya. Pada baris terakhir pada kolom barang itu nilainya value-nya sama, kita sama dengankan dengan TXT barang. Begitu seterusnya. Pada kolom baris terakhir pada kolom satuan ini nilainya saya sama dengankan dengan CB satuan. CB satuan adalah komponen ini ya, CB satuan. Terus untuk kolom harga nilainya saya sama dengankan dengan TXT harga ini. Ya, setelah itu di kolom VTY saya sama dengankan nilainya dengan 1 ya. Karena di sini saya set kita cuma bisa memasukkan barang satu persatu ya. Kalau barangnya sudah ada di dalam list, VTY-nya kita tambahkan 1 seperti dengan kode ini ya. Gitu seterusnya. Setelah itu pada kolom jumlah tentunya kita sama dengankan dengan TXT harga karena 1 seperti itu. Setelah itu di sini saya jalankan subprosedur total harga. Total harga kan sudah kita buat ini tadi ya, untuk menotalkan jumlah dari kolom ini totalnya berapa, nanti masuk ke dalam komponen ini dan komponen ini. Seperti itu. Nah ini setelah kita jumlahkan, kita clear saja untuk kode untuk TXT kode, kita clear untuk isiannya supaya kita bisa memasukkan kode barang yang baru. Nah, setelah itu kita fokuskan untuk kursornya berada di TXT kode seperti itu. Untuk sub prosedur atau blok kode pemrograman untuk memasukkan data dari teks yang kita ketikkan di sini, kodenya berapa jika ada dan stoknya ada, maka barangnya masuk ke dalam list di sini. Ya, setelah itu baru kita akan coba jalankan subprosedur yang kita buat ini di bagian wilayah event TXT kode ini ketika teksnya terubah ya. Oke, maka dari itu kita buat sebuah event di TXT kode ini. Cara buat event, Anda klik aja di bagian properties, Anda klik tanda petir ini. Pilih di bagian text change, tidak double-klik saja untuk membuatkan sebuah event di dalam komponen TXT kode ini. Eventnya adalah ketika TXT kode teksnya berubah, maka dijalankan kode pemrograman yang kita buat di sini. Di sini sebelumnya juga sudah saya buatkan untuk blok kode pemrogramannya, saya copy aja, saya pastekan di sini supaya untuk mempersingkat saja. Seperti ini kodenya. Ini kodenya di dalam event TXT kode text change ya. Yang pertama di sini saya buat variabel CMD, nilainya saya sama dengan sebuah oleh DB komen baru, di mana komennya adalah sesuai dengan query ini. Komennya adalah menseleksi semua kolom pada tabel barang yang mana kodenya seperti di TXT kode text com ini. Com ini adalah variabel koneksi data akses ya, yang pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Setelah itu di sini kita buat sebuah variabel bernama RD, setelah sebuah oleh DB data reader. Terus RD ini nilainya kita sama dengankan dengan hasil bacaan variabel CMD, kita eksekusi reader. Terus ini jika RD ada datanya, dalam artian query select ini ada data sesuai dengan kode yang kita tuliskan di TXT kode, maka kita baca untuk RD-nya. Yaitu TXT barang, teksnya, nilainya, TXT barang itu komponen ini ya, TXT barang, TB satuan, dan TXT harga. Ini TXT barang, teksnya kita sama dengankan dengan hasil bacaan RD pada kolom barang. Kita format sebagai string dan kita trim. Trim ini maksudnya adalah untuk menghilangkan spasi ya. Begitu pula untuk CB satuan.
nilainya saya sama dengankan dengan hasil bacaan RD pada kolom satuan. Saya format berupa string dan saya hilangkan spasinya dengan bahasa trim seperti ini. Yaitu txt harga, teksnya saya sama dengankan dengan hasil bacaan RD pada kolom harga. Ini tidak saya format karena harga ini jenis tipe datanya sudah angka ya, tidak perlu kita ubah to string. Setelah selesai kita close untuk variabel RD. Setelah itu kita akan cek terlebih dahulu apakah kode barang yang kita ketikkan di sini stoknya masih ada atau tidak. Caranya adalah kita panggil fungsi cari stok. Jadi cara memanggil function cari stok ya kita tinggal tulis namanya saja. Namanya tadi kan cari stok ya, dengan variabel kode. Maka di sini saya tuliskan menggunakan bahasa if block seperti ini ya. Jika fungsi cari stok dengan variabel b itu sama dengan txt kode, dengan variabel kode ya, dengan variabel kode ini sama dengan txt kode. Jika nilainya ini kurang dari atau sama dengan 0, maka di sini akan muncul peringatan bahwa stok kurang. Itu ya. Jika variabel function cari stok ini kurang dari 0 atau kurang atau sama dengan 0, maka stoknya akan kurang. Tapi jika stoknya ada, ini else ini berarti selain dari ini ya. Ini kan jika function cari stok sesuai dengan variabel txt kode ini nilainya kurang dari atau sama dengan 0, maka kita akan tampilkan pesan kosong. Tapi jika tidak kurang dari 0 atau sama dengan 0, dalam artian stoknya masih ada, kita panggil kita panggil subprosedur masuk data yang sudah kita buat ini. Jadi cari stok ini adalah sebuah function yang sudah kita buat di sini, cari stok ini ya. Fungsinya ya untuk mencari stok. Seperti itu. Setelah selesai kita close untuk hasil bacaan RD-nya. Oke, setelah itu kita coba aja dulu kode-kode yang sudah kita desainkan ini. Kita klik start. Misalkan kita ingin melakukan transaksi penjualan. Ini kayaknya terjadi error ya kalau macet seperti ini. Kita cek errornya di mana. Oh, tabel transaksi sudah dibuka secara eksklusif. Nah, ini tandanya bahwa pada database ini sudah terbuka ya untuk kolom transaksi. Kita tutup dulu ya untuk desainnya. Sudah kita close. Kita jalankan ulang. Kita pergi ke bagian penjualan. Oke ya, misalkan kita cek dulu ya untuk kodenya, soalnya kodenya nggak hafal ya. Nah, copy saja. Misalkan ada pembeli yang ingin membeli penggaris ya, tentunya kita masukkan kodenya di sini ya, sesuai dengan kode yang ada di atau sesuai dengan barcode yang ada di barang ya. Misalkan kita pastekan di sini barcode-nya. Nah, jika ada kode yang kita tuliskan di sini dan datanya ada di dalam database dan stoknya masih ada, akan ditambahkan di sini. Misalkan di sini saya tambahkan lagi untuk kode barangnya ya, saya tambahkan lagi di sini. Ini kan kurang satu karakter ya. Untuk penggaris kan 3874. Kita tambahkan 4, kita cek apakah barang penggaris akan masuk di sini. Ini kan penggaris sudah ada ya. Apakah nanti akan muncul data yang ganda, dan kita perhatikan di bagian kolom KTY ya. Kita tambahkan 4. Nah, dia tidak akan membuat baris yang baru ya atau data yang baru ya, tapi cuma menambahkan di bagian kolom KTY. Misalkan kita ketikkan lagi kode penggaris lagi. Kodenya ada lah 3 seperti itu. Misalkan ada barang lain yang dibeli, misalkan pensil ya, masukkan di sini untuk kodenya atau barcode-nya. Nah, masuk pensil, tambahkan lagi pensil menjadi 2,
tambahkan lagi menjadi 3 seperti itu. Dan ini jumlahnya juga otomatis terjumlah ya, sesuai dengan kode pemrograman yang kita buat tadi. Ini kan 3600 ditambah 3000, jadi 6600. Ini juga sama seperti itu. Berarti sudah sesuai dengan pemrograman yang kita buat tadi. Tinggal di sini nanti akan kita tambahkan kode pemrograman untuk memfilter ya, supaya kolom yang saya ketikkan ini atau kolom tunai ini hanya bisa diisikan oleh angka saja ya. Dan nanti ketika diisikan oleh angka, di sini kalau jumlahnya lebih dari total bayar, di sini maka akan muncul kembaliannya berapa. Oke, kita tutup, kita akan lanjutkan kode pemrogramannya. Ya, di sini kita tambahkan lagi untuk kode pemrogramannya di bawah sendiri ya. Yaitu pada bagian event TXT tunai ini ya. TXT tunai ini kita buat sebuah event. Kita pergi ke properties di bagian petir ini, bagian key press ini ya. Kita double klik saja untuk membuat eventnya. Nah, di sini kita rapikan saja. Key press ini event ketika di bagian TXT tunai ini tertekan sebuah key ya. Di sini kita pastikan sebuah kode pemrograman untuk memfilter agar TXT tunai ini hanya berisi atau hanya bisa diinputkan angka saja. Kodenya simple, kita pastikan seperti ini. Ini kode pemrograman untuk membatasi TXT tunai itu hanya bisa kita inputkan angka saja. Kita cek saja kode yang simple ini. Kita buka penjualan. Nah, ini hanya bisa diisi angka ya. Ini saya ketikkan di keyboard huruf tidak bisa, tapi kalau saya ketikkan angka bisa seperti itu. Terus selanjutnya ya, kita buatkan kode pemrograman ketika kita tuliskan seberapa uang tunai yang dikasihkan. Nanti jika tunainya ini lebih besar daripada total yang harus dibayar, maka akan muncul kembalian di sini. Maka di sini kita buat di bagian event ketika TXT tunai ini teksnya berubah ya. Kita fokuskan di sini. Kita buat untuk eventnya di bagian properties, di bagian tanda petir ini Anda klik ya. Terus kita buat di bagian text change ini untuk eventnya, double klik saja. Nah, maka akan dibuatkan sebuah event ketika TXT tunai teksnya berubah. Kita buatkan kode pemrograman seperti ini ya. Ini saya sudah buat juga. Kita pastikan di sini. Nanti untuk kode-kodenya sekali lagi bisa Anda akses di deskripsi video. Nah, ini adalah event ketika TXT tunai teksnya berubah, maka dijalankan kode pemrograman yang ada di sini. Di sini kode pemrogramannya adalah kita filter dulu bahwa jika TXT total itu sama dengan kosong, atau TXT tunai itu belum ada nilainya, kita langsung tuliskan kembaliannya sama dengan 0. Tapi jika TXT total itu ada nilainya atau tidak kosong, atau TXT tunai itu tidak kosong, maka kita lakukan kode pemrograman bahwa TXT kembali teksnya itu sama dengan pengurangan TXT tunai dikurangi dengan pengurangan TXT total. CIN ini adalah bahasa pemrograman untuk mengkonvert ke integer ya, seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Jangan lupa di save ya, supaya jika terjadi mati komputer masih kesimpan datanya. Nah, itu kita fokus pada penjualan. Kita lakukan daftar belanja seperti ini ya. Oh, mohon maaf, salah paste. Ini ya pastenya ya, pensil. Saya tambahkan lagi penggaris. Kalau sudah, kita coba tuliskan di sini, misalkan pembelinya memberikan uang 5.000 ya. Nah, maka di sini akan muncul kembaliannya adalah 2.800 karena total belanjanya hanya 2.200 sesuai dengan list ini. Berarti kode pemrogramannya sudah berhasil kita buat ya. Ini ya. Seperti ini. Selanjutnya yang terakhir ya, kita akan melakukan proses transaksi. Nanti proses transaksinya adalah kita letakkan di bagian TXT tunai ini ketika kita menginputkan sebuah total
uang yang diberikan ke penjualnya. Ketika kita enter, maka kita akan lakukan proses transaksinya. Jadi proses transaksinya itu kita letakkan di tombol enter ya, di bagian TXT tunai, biar nanti lebih mudah ya, tidak menggunakan tombol, karena biasanya aplikasi kasir itu jarang yang menggunakan klik tombol ya, hanya menggunakan keyboard saja. Jadi nanti ketika kursor fokus pada bagian TXT tunai, ketika kita enter dan datanya ini sudah benar semua, maka proses pembelian atau penjualan barang ke konsumen bisa diproses seperti itu. Maka kita close aja lagi, kita fokus ke bagian TXT tunai Keypress ini, kita akan masukkan di dalam sini ya. Maka di sini kita tambahkan dulu sebuah kode pemrograman seperti ini. Kita pastikan di sini. Nah, ini adalah sebuah kode pemrograman untuk memverifikasi jika tombol yang kepencet itu adalah CHR13. CHR13 itu adalah nomor untuk kode enter ya. Dalam artian jika keyboard yang tertekan itu adalah enter, yang fokusnya pada TXT tunai, atau jika kursornya pada TXT tunai dan di situ tertekan tombol enter, maka kita lakukan proses pemasukan transaksinya di bagian wilayah sini. Ya, di sini saya sudah membuatkan sebuah kodenya ya. Seperti ini, saya kopikan saja, pastikan di sini. Kurang lebih seperti ini. Oke ya, di sini saya gunakan filter dulu untuk mengecek jika TXT tunai sama dengan kosong dan TXT total sama dengan kosong dan DG tampil tidak ada list daftar belanja. Maka istilahnya tidak terjadi proses transaksi ya, karena datanya kosong. Ini untuk memfilter jika datanya kosong, ketika kita tekan tombol enter tidak akan terjadi apa-apa. Ini filternya. Setelah itu, jika nilai dari TXT total itu lebih besar daripada TXT tunai, maka akan muncul pesan bahwa uang tunainya kurang, karena ya emang tunainya itu lebih kecil daripada yang harus dibayarkan. Maka juga tidak akan terjadi proses transaksi. Tapi jika kesemuanya itu tidak masuk, atau dalam artian tunainya lebih besar dan TXT tunai itu semua ini ada nilainya, maka dilakukan kode pemrograman yang kita tuliskan di sini. Ya. Di sini kode pemrogramannya, di sini kita gunakan fungsi perulangan lagi ya, di wilayah DG tampil. Perulangan mulai dari N sama dengan 0 sampai ke baris terakhir. Kita ulang untuk memasukkan ke dalam sistem database ya. Di sini kita buat sebuah variabel bernama kode, nilainya sama dengan DG tampil pada kolom kode dan pada baris ke N value. Begitu seterusnya pada kolom di sini saya juga buatkan sebuah variabel bernama GTY bertipe integer, nilainya saya sama dengankan dengan kolom di DG tampil pada kolom GTY pada baris ke N value. Nah, itu jumlahnya juga saya buatkan sebuah variabel bernama jumlah bertipe integer, nilainya saya sama dengankan dengan kolom di DG tampil pada kolom jumlah dan pada baris ke N value. Nah, itu setelah kita masukkan nilai-nilai kolom di data green view ke dalam variabel ini, kita masukkan ke dalam bahasa query ini. Itu bahasa query untuk memasukkan data di dalam TBL transaksi. Insert into TBL transaksi, yang kita masukkan kolom-kolomnya ada kolom EDE, kolom kode, kolom tanggal, kolom GTY, kolom jumlah, dan kolom faktur. Ini kolom-kolom ini sesuai dengan kolom yang kita buat di TBL transaksi ini. IDE, kode, TGL, GTY, jumlah, dan faktur. Ini IDE tidak perlu kita masukkan karena IDE kemarin, bukan IDE ya, ID ini ya. ID ini tidak kita masukkan di dalam bahasa query ini. Ini kan mulainya IDE kode ya, IDE kode. Karena ID ini kemarin kita set sebagai
nomor otomatis ya. Jadi nanti akan terisi otomatis walaupun tidak kita masukkan di dalam bahasa query ini. Itu nilai dari kolom-kolom ini adalah sebagai berikut. Untuk IDX-nya tentunya kita set sebagai S ya, karena kita sepakati tadi bahwa data di bagian kolom IDX jika S itu penjualan, jika B itu pembelian. Seperti itu. Terus ini kode sesuai dengan variabel kode ini. Terus tanggal ini harus urut ya. Habis kode kan tanggalnya kita masukkan nilainya sesuai dengan tanggal sekarang atau date now dengan format ini. Dan QTY-nya kita masukkan sesuai dengan variabel QTY. Jumlah pun juga kita masukkan sesuai dengan variabel jumlah. Dan fakturnya kita sama dengankan dengan txt faktur ya, atau sesuai yang kita tuliskan di sini tadi. Atau kita tuliskan menggunakan kode pemrograman ya kemarin ya, karena fakturnya terbuat secara otomatis. Nah, seperti itu. Setelah ini ya, dilakukan perulangan mulai dari kolom ke-0 sampai kolom terakhir, kita timbulkan sebuah kotak pesan berisi data telah tersimpan. Di sini ini masih ada error karena sebenarnya nanti ada sebuah subprosedur lagi dengan nama print nota. Nanti gunanya untuk mengeprint nota penjualan barang ya, seperti itu. Lalu di sini kita jalankan lagi untuk membuat kode faktur yang baru. Ini pada pertemuan atau pada video sebelumnya sudah saya buatkan ya. Setelah itu kita hapus untuk semua kolom daftar belanja karena kan sudah kita masukkan datanya ke dalam database. Maka kita refresh, kita kosongkan atau kita mulai dari awal ya. Kita kosongkan, kita ambil, kita panggil kembali untuk prosedur total harga, dan txt tunai kita hapus untuk teksnya, dan txt kode juga kita fokuskan lagi ke bagian txt kode ini, seperti itu. Terus kita akan buat untuk print nota ini ya. Bagaimana setelah data ini tersimpan menggunakan perulangan ini, kita akan cetak notanya. Nah, cara yang paling gampang untuk mencetak sebuah nota di dalam Visual Studio, kita fokus pada form penjualan ini ya. Di dalam form penjualan ini kita tambahkan sebuah toolbox bernama print dokumen. Ini ya, kita tambahkan, double klik saja print dokumen ini. Nah, maka akan nambah di bagian sini. Komponennya bukan nambah di bagian formnya, tapi nambah di bagian bawah ini. Nah, itu kita namai saja untuk bagian print dokumen ini ya. Kita pergi ke bagian properties, kita pergi ke bagian properties di sini ya, kita pergi klik ini. Terus kita namai, misalkan saya namai dengan nota gitu aja. Nota seperti ini. Nah, nanti akan berubah. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian kode pemrograman di bagian form penjualan. Ya, setelah itu kita akan buatkan dulu untuk desain notanya ya. Untuk mendesainkan nota penjualan, kita kembali lagi di sini lagi aja lah. Di sini kita klik nota ini, kita akan buat eventnya ya. Di bagian properties, setelah kita klik, kita pergi ke bagian properties, kita pergi ke bagian event ini. Terus kita pilih print pic ini atau halaman yang ingin di print. Ini kita double klik ya untuk mendesainkan notanya seperti apa. Kita double klik. Nah, nanti desain notanya kita tuliskan di bagian sini. Tentunya desainnya dalam bentuk kode-kode pemrogramannya. Mendesain nota tadi di bagian event print pic. Di sini juga sudah saya buatkan ya untuk desain nota yang standar untuk kode-kodenya. Saya kopikan saja karena kodenya cukup lumayan panjang ya untuk pembuatan nota itu. Kita pastekan di sini ya. Nah, lumayan panjang sekali untuk kode pembuatan notanya. Nanti coba saya jelaskan semudah mungkin ya. Di sini di bagian event nota print pic ini atau yang berisi desain dari nota yang ingin kita buat. Di sini yang pertama adalah kita buat sebuah variabel bernama tinggi, adalah sebuah integer. Saya sama dengankan dengan 10.
di mana tinggi ini merupakan koordinat dari nota untuk koordinat Y-nya. Jadi untuk nota ini sistemnya adalah per koordinat ya. Perlu diketahui bahwa koordinat itu diawali dari atas ya. Kalau nota di pojok kiri atas. Jadi pojok kiri atas itu koordinatnya 00 seperti itu. Nanti di sini saya tuliskan 10. Ini saya mulai dari koordinat Y-nya itu sama dengan 10. Y-nya kan yang vertikal ya. Di 00 itu yang pojok atas ya. Nanti akan bergerak jauh 10 atau terserah saja nanti ya. Jadi marginnya dari awal kertas sampai ke mulai awal tulisan nanti jaraknya 10, atau nanti bisa Anda modifikasi sendiri ya sesuai dengan selera ya. Terus di sini saya buatkan sebuah teks ya dengan format seperti ini. Ini kalau ingin menambahkan teks di dalam settingan nota kita menggunakan program eGraphic Drawing, ini teksnya ya. Anda bisa namai dengan toko Anda atau toko yang Anda inginkan. Di sini misalkan saya namai dengan tokoku. Ini tipe fontnya ya, Anda bisa berkreasi dengan tipe font dari teks toko ini dengan format seperti ini menunjukkan font ukurannya 8 ya. Terus tipenya atau warnanya adalah hitam atau black. Terus di sini di sini adalah jarak untuk X-nya atau jarak horizontalnya. Spasi dari titik kiri kertas ke bagian awal penulisan teks toko ini. Terus untuk koordinat Y-nya yaitu sesuai dengan variabel tinggi ini. Nah itu begitu seterusnya. Di sini tingginya saya tambahkan dengan 10. Jadi ini jaraknya 10 seperti itu ya. Terus di sini saya tambahkan dengan nomor ya. Ini nomor HP, bisa Anda namai dengan nomor HP atau terserah saja. Untuk baris header yang kedua saya akan seperti ini. Terus di sini untuk baris teks yang ketiga saya namai dengan jalan atau jalan alamat dari toko kita. Misalkan saya namai dengan jalan tol, nanti bisa Anda kreasikan sendiri ya. Seperti itu. Setelah itu saya tambahkan dengan istilahnya ini pembatas ya antara header dengan isian yang selanjutnya ya. Begitu pula ini untuk membuat sebuah teks juga ya. Tab ini berupa tab ya atau jarak, nanti kita berikan jarak antara teks ini dengan teks ini ya, dan teks total ini. Selanjutnya di sini juga kita buatkan sebuah teks dengan teksnya seperti ini atau pembatas lagi. Nah, itu di sini kita akan masukkan daftar belanja yang ada di data green view ini ke dalam desain nota kita. For each ini juga suatu fungsi perulangan ya. Perulangan mulai dari variabel arrow ini juga variabel ya. Ini bisa Anda ganti, kalau variabel kan namanya bisa bebas ya. Untuk variabel arrow adalah sebuah data green view row di dalam DG tampil, dilakukan perulangan seperti ini. Perulangannya adalah tetap untuk tingginya, untuk koordinat Y-nya lalu kita tambahkan 10. Terus kita tambahkan untuk teksnya sesuai dengan baris yang ada di dalam data green view ini. Ini kan perulangannya per variabel arrow adalah sebuah baris di dalam DG tampil. Arrow pada kolom barang, value-nya itu kita akan masukkan ke dalam desain dari nota yang ingin kita buat ini. Itu ini kan sebenarnya teksnya ya, teks seperti yang halnya yang kita buat manual seperti ini, tapi di sini teksnya kita sama dengankan dengan hasil bacaan di DG tampil. Untuk yang lainnya sama ya, nanti bisa Anda sesuaikan. Terus itu kita juga ingin tambahkan untuk nilai dari GTY dan jumlah. Jadi grafiknya ini VTab ini sekali lagi tab ya atau jarak. Terus ini juga nilai arrow pada kolom GTY juga kita tambahkan, dan kita tambahkan tabnya ini
Setelah itu kita akan tambahkan nilai dari jumlah. Begitu seterusnya. Ini kita buatkan pemisah atau tag karakter seperti ini. Terus di sini saya tambahkan untuk totalnya. Totalnya sama dengan TXT total. Begitu pula untuk tunainya yang dibayarkan berapa. Terus ini kembalinya berapa. Terus ini saya tutup dengan garis seperti ini. Terus di bagian bawah saya tambahkan dengan nomor faktur. Terus bagian bawah sendiri saya tambahkan dengan kata terima kasih seperti ini. Oke, setelah kita sudah desainkan dari desain nota yang kita buat seperti ini, selanjutnya kita akan buat variabel lagi. Bukan variabel ya, kita buat sebuah sub prosedur dengan nama seperti ini ya, dengan nama print nota. Di mana sub prosedur print nota itu kodenya atau berisi kode-kode seperti ini. Nota ini adalah komponen ini ya, komponen print dokumen ini tadi yang kita buatkan ya. Nota printer setting, printer name-nya saya tuliskan di sini. Ini perlu diperhatikan. Ini kita ganti dengan printer yang kita koneksikan ke komputer ya. Seperti itu. Namanya apa? Anda bisa pergi ke printer ya untuk mengetahui nama dari komputer. Kita cek di bagian printer dan pemindai ya. Nah, di sini terlebih dahulu Anda harus tahu dulu nama printer yang digunakan. Misalkan ini berhubung saya tidak punya printer yang kasir itu, ini saya umpamakan printernya namanya adalah Microsoft Printo PDF ya. Berarti ini saya tuliskan di sini Microsoft Printo PDF. Ini perumpamaan saja. Ini kalau Anda punya printer buat kasir ya Anda namai namanya apa di sini sesuai dengan nama yang ada di perangkat Bluetooth dan perangkat printer ini ya, di sistem settingan Windows. Nah, itu nota kita print. Maka tadi sub prosedur print nota ini kita jalankan lagi ya, maka tidak akan terjadi error. Kita akan coba kode pemrograman ini apakah sesuai dari yang kita inginkan atau tidak ya. Kita cek tidak ada yang error, kita jalankan. Misalkan ada pembeli datang dan ingin membeli barang, kodenya mana tadi? Ini ya, pensil. Di situ beli pensil lagi sebanyak 2, pensil lagi sebanyak 3. Setelah itu, nah, untuk mempermudah, mungkin kita perlu mengeset untuk tab indexnya ya. Tab indexnya atau urutan dari tabnya kita perlu sesuaikan ya. Kita close terlebih dahulu. Di sini tab index yang kode kita set di bagian propertiesnya ini, yang bagian properties ini kita set tab indexnya, kita jadikan yang pertama atau kita kasihkan indeksnya 0. Setelah itu untuk barang kita tab indexnya kita berikan 1, ini 2, ini 3, terus data green view ini kita 4, terus ini kita 5, ini kita 6, terus ini kita 7, kita berikan 7 untuk tab indexnya. Ini kita berikan 8, terus ini kita berikan 9, supaya nanti ketika kita klik tab urutannya sesuai yang kita tuliskan di sini ya. Kita coba klik start lagi. Ini kodenya di sini, kalau saya klik tab otomatis beralih ke tunai ya, seperti ini ya. Tapi sebaiknya untuk data green view ini supaya ini kita jauhkan saja lah untuk tab indexnya ya. Oh iya, ini jangan keempat ya, ini 1, 2, kita kasihkan ke yang banyak aja lah, 40 misalkan. Kita klik start lagi, kita coba penjualan, kita klik tab ya, otomatis ke tunai ya, nggak langsung ke tadi kan langsung ke data green view dulu ya. Kita coba buat transaksi, pastekan kodenya atau bisa kita tuliskan manual adalah 1, 2, 1, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
35. Oke, bertambah ya. Kalau misalkan kita ingin jual barang yang baru yang selain dari list ini, misalkan penggaris, kodenya kita masukkan di sini. Nah, penggaris ya, banyak 2. Kalau sudah, kita tekan tab, langsung beralih ke sini untuk kursornya. Kita bisa masukkan untuk jumlah tunainya, misalkan 6.000, kita enter. Nah, maka data yang ada di data Greenview ini akan tersimpan. Kita klik OK. Nah, maka notanya akan ke print. Berhubung tadi printnya saya set sebagai print dokumen, maka ini yang munculnya simpan PDF seperti ini ya. Misalkan kita masukkan ke desktop saja atau kita simpan di desktop dan namanya nota saja, hasilnya seperti apa untuk printnya. Kita klik simpan saja ya. Oke ya, ini sudah hilang dan kembali ke transaksi yang ingin dilakukan lagi ya. Atau masih kosong atau mulai dari awal lagi untuk form penjualan ini. Oke, kita lihat untuk notanya tadi ya. Tadi kan kita letakkan di desktop ya. Kita lihat bagian desktop dan namanya nota tadi ya. Nah, ini ya nota. Nah, seperti ini ya, notanya akan ke print sesuai dengan desain yang telah kita kodekan di bagian. Jadi nota yang dihasilkan dari print dokumen ini sesuai dengan yang kita desainkan pada wilayah nota print pack-nya. Desainnya seperti ini. Nanti bisa Anda eksperimen sendiri ya untuk membuat nota seperti ini. Misalkan Anda ganti untuk teks-teksnya ini sesuai dari yang Anda inginkan ya, seperti itu. Oke, berarti untuk kode di form penjualan saya rasa sampai di sini ya. Nanti akan kita lanjut pada pembuatan kode pemrograman di form-form yang lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.